Selamat datang pada perkuliahan daring jaringan komputer yang dipersembahkan oleh Program Studi Informatika Universitas Hayamuru Perbanas. Pertemuan 11. Transport Layer. Semua materi yang ada di dalam perkuliahan hari ini dapat diakses melalui www.values.perbanas.ac.id. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan 11 ini yaitu A. Mahasiswa mampu menjelaskan protokol UDP. B. Mahasiswa mampu menjelaskan protokol TCP. Pembahasan yang pertama yaitu adalah UDP atau User Datagram Protocol. UDP atau User Datagram Protocol adalah salah satu protokol lapisan transport TCP/IP yang mendukung komunikasi yang tidak handal atau unreliable. Dengan UDP, sebuah aplikasi komputer dimungkinkan untuk mengirim pesan kepada komputer lain tanpa perlu melalui proses komunikasi awal atau dapat disebut dengan connectionless. Pesan UDP. Sebuah pesan UDP berisi header UDP akan dikirimkan ke protokol lapisan berikutnya setelah dibungkus menjadi datagram IP. Pesan UDP memiliki besar maksimum sebesar 65.507 byte. Enkapsulasi terhadap pesan-pesan UDP oleh protokol IP dilakukan dengan menambahkan header IP dengan protokol IP nomor 17. Datagram IP yang dihasilkan dari proses enkapsulasi tersebut kemudian akan dienkapsulasi kembali dengan menggunakan header dan trailer protokol. UDP header. Pada header UDP terhadap 4 buah field yang memiliki ukuran yang tetap, di antaranya sebagai berikut. Source port dengan panjang 16 bit atau 2 byte. Digunakan untuk mengidentifikasikan sumber protokol lapisan aplikasi yang mengirimkan pesan UDP yang bersangkutan. Penggunaan source port dapat berupa klien atau server. Destination port dengan panjang 16 bit atau 2 byte. Digunakan untuk mengidentifikasikan tujuan protokol lapisan aplikasi yang menjadi tujuan pesan UDP yang bersangkutan. Penggunaan destination port dapat berupa klien atau server. Length dengan panjang 16 bit atau 2 byte. Digunakan untuk mengidentifikasikan panjang pesan UDP atau pesan UDP ditambah dengan header UDP dalam satuan byte. Ukuran paling kecil adalah 8 byte dan ukuran paling besar adalah 65.515 byte. Dan header yang terakhir yaitu checksum dengan panjang 16 bit atau 2 byte. Dengan keterangan berisi informasi pengecekan integritas diri pesan UDP yang dikirimkan apakah terjadi kesalahan dalam UDP ataukah tidak. Port UDP. UDP mempunyai port untuk mengirimkan informasi antar host yang disebut dengan UDP port. Sebuah UDP port berfungsi sebagai multiplex message queue yang artinya UDP port dapat menerima beberapa pesan sekaligus. Adapun contoh-contoh aplikasi yang sudah menggunakan UDP port adalah yang pertama, DNS atau Domain Name System. Selanjutnya SNMP atau Simple Network Management Protocol. Selanjutnya ada TFTP dan SunRPC. Layanan UDP. UDP dapat melakukan beberapa tugas sebagai berikut. Yang pertama, lightweight. Beberapa protokol lapisan aplikasi yang membutuhkan penggunaan protokol yang ringan dapat melakukan fungsi-fungsi spesifik dengan saling bertukar pesan agar dapat menghemat sumber daya memori dan prosesor. Selanjutnya, layanan UDP selanjutnya yaitu transmisi broadcast. UDP merupakan protokol yang tidak perlu membuat koneksi terlebih dahulu dengan sebuah host.
yang memungkinkan transmisi broadcast dilakukan. Sebuah protokol lapisan aplikasi dapat mengirimkan paket data ke beberapa tujuan dengan menggunakan mekanisme alamat multicast atau broadcast. Hal ini tentu berbeda dengan protokol TCP yang hanya dapat mengirimkan transmisi one-to-one. Dan layanan UDP yang terakhir yaitu protokol yang tidak membutuhkan keandalan. Contohnya adalah protokol Routing Information Protocol atau RIP. Cara kerja UDP. UDP memiliki sebuah saluran atau channel yang berguna untuk menghubungkan host antar host untuk saling berkirim informasi. Channel ini kemudian disebut dengan port UDP. Agar dapat terhubung dengan port UDP, aplikasi dalam komputer terlebih dahulu menyediakan alamat IP serta nomor port dari host yang ingin dituju. Port UDP berguna sebagai multiplex message queue, artinya port UDP tersebut kemudian mampu bekerja dengan menerima beberapa pesan secara bersamaan. Walaupun cukup bermanfaat, namun UDP sendiri memiliki banyak kelemahan dalam cara kerjanya. Misalnya saja, UDP tidak dapat memfasilitasi mekanisme buffering data yang masuk dan keluar. Selain itu, UDP juga tidak memfasilitasi segmentasi data yang ukurannya sangat besar untuk disederhanakan ke dalam segmen-segmen data. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai TCP atau Transmission Control Protocol. TCP atau Transmission Control Protocol adalah standar komunikasi yang memungkinkan program aplikasi dan perangkat komputer dapat bertukar informasi melalui jaringan. TCP dirancang untuk mengirimkan data atau informasi dan memastikannya sudah terkirim melalui jaringan. Segmen TCP. Segmen-segmen TCP akan dikirimkan sebagai datagram IP atau datagram merupakan satuan protokol data unit pada lapisan internetwork. Sebuah segmen TCP terdiri atas sebuah header dan segmen data atau payload yang dienkapsulasi dengan menggunakan header IP dari protokol IP. Sebuah segmen dapat berukuran hingga 65.495 byte atau 216 ukuran header IP terkecil, 20 byte plus ukuran header TCP terkecil, 20 byte. Datagram IP tersebut akan dienkapsulasi lagi dengan menggunakan header protocol network interface di dalam DARPA reference model. Adapun karakteristik dari TCP yaitu yang pertama connection oriented. Sebelum data dapat ditransmisikan antara dua host, dua proses yang berjalan pada lapisan aplikasi harus melalui negosiasi untuk membuat sesi koneksi terlebih dahulu. Kemudian full duplex. Untuk setiap host TCP, koneksi yang terjadi antara dua host terdiri atas dua buah jalur, yakni jalur keluar dan jalur masuk. Dengan menggunakan teknologi lapisan yang lebih rendah yang mendukung full duplex, maka data pun dapat secara simultan diterima dan dikirim. Karakter selanjutnya adalah reliable. Data yang dikirimkan ke sebuah koneksi TCP akan diurutkan dengan sebuah nomor urut paket dan akan diharapkan paket positif acknowledgement dari pertama. Jika tidak ada paket acknowledgement dari pertama, maka segmen TCP akan ditransmisikan ulang. Karakter TCP yang terakhir yakni byte stream. TCP melihat data yang dikirimkan dan diterima melalui dua jalur masuk dan jalur keluar. TCP sebagai sebuah byte stream yang berdekatan atau kontinu. Nomor urut TCP dan nomor acknowledgement dalam setiap header TCP didefinisikan juga dalam bentuk byte. Port TCP. Port TCP mampu mengidentifikasikan sebuah lokasi tertentu untuk menyampaikan segmen-segmen TCP yang dikirimkan dan diidentifikasikan dengan TCP port number.
Nomor-nomor di bawah angka 1024 merupakan port yang umum digunakan dan ditetapkan. Sementara port UDP merepresentasikan sebuah antrian pesan. Selain itu, protokol lapisan aplikasi yang menggunakan port TCP dan port UDP dalam nomor yang sama tidak harus sama. Contoh aplikasi yang menggunakan TCP port yaitu Telnet, kemudian FTP atau File Transfer Protocol, dan yang terakhir SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. TCP Three-Way Handshake. Proses pembuatan koneksi TCP disebut juga dengan three-way handshake. Tujuan metode ini adalah agar dapat melakukan sinkronisasi terhadap nomor urut dan nomor acknowledgement yang dikirimkan oleh kedua pihak dan saling bertukar ukuran TCP window. Prosesnya dapat digambarkan sebagai berikut. Host pertama atau yang ingin membuat koneksi akan mengirimkan sebuah segmen TCP dengan flag SYN diaktifkan kepada host kedua. Kemudian host kedua akan meresponnya dengan mengirimkan segmen dengan acknowledgement dan juga SYN pada host yang pertama. Dan yang terakhir, host pertama selanjutnya akan mulai saling bertukar data dengan host kedua. TCP menggunakan proses jabat tangan yang sama untuk mengakhiri koneksi yang dibuat. Hal ini menjamin dua host yang sedang terkoneksi tersebut telah menyelesaikan proses transmisi data. Cara kerja TCP. Pertama, data dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang bertujuan agar dapat ditransmisikan. Kemudian data yang dipecah akan otomatis kembali tergabung seperti semula. Selanjutnya, data yang dikirim akan melewati rute yang berbeda antara sumber dan perangkat tujuan. Tahap ini akan menerjemahkan sinyal dan memastikan data akan terkirim ke tujuan. Terima kasih, sampai jumpa di kuliah daring selanjutnya.